Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini, Senin tanggal 5 Juni 2024, kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Serang Tembilang. Senantiasa menyertai kami, memberkati kami dalam segala aktivitas dan dimanapun kami berada. Negeri 1 Serang Tembilang, kepada Bapak Rodingan Magister Pendidikan dipersilakan. Terima kasih kepada bawa acara Pak Hermas yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku kepala sekolah untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Jadi di sini disampaikan bahwa pertemuan kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Sebelum saya mengarah ke diseminasi budaya positif, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sehat selalu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hadir Kak Kalimu, Baju Rami Kak Saruga, Pas Sengat Kak Jubata. Halus. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur di kesempatan pagi hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan diseminasi. Dalam hal ini adalah kegiatan yang pada intinya dan ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan dari calon guru penggerak. Dan Bapak Ibu, ketika nanti mengikuti kegiatan ini, silahkan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin banyak hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Salah satunya, ini secara garis besar, budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana kita menanamkan salah satu nilai-nilai budaya, nilai agama, toleransi beragama, itu salah satunya. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menanamkan pola hidup sehat dan hidup bersih. Misalnya kita sebagai guru role model memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk pola hidup bersih yang bagaimana. Kita mencontohkan tidak usah membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah. Ada banyak hal yang memang harus ditanamkan ketika nanti Bapak Ibu apa itu budaya positif. Dan Bapak Ibu tahu secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Sunardi Magister. Kita lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sunardi SPD MPD, di mana Bapak Sunardi ini merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di SMA Negeri 1 Serang Tembilang. Baik, kepada Bapak Sunardi SPD MPD, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermas yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan materi. Hadirin kalian bicara Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Hai. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini tepuk tangan untuk kita semua yang telah menghadiri untuk diseminasi budaya positif kita hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu juga hadir pada hari ini. Kita bisa berbagi hal-hal baik, hal-hal positif untuk kita semua. Yang perkenalkan, nama saya Sunardi, saya guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Dan luar biasa hari ini saya bisa berdiseminasi bersama mantan-mantan murid saya
yang luar biasa yang tidak terpikir oleh saya. Ternyata saya sudah tua di sekolah ini. Ya, ada Pak Hermas dulu, anak saya sudah jadi moderator, Ibu Lucy, Ibu Dewi, banyak, hampir lebih dari 50. Iya, berapa puluh persen? Tanya Ibu Mega, teman sejawat, dan Pak Roy Martis, teman sejawat ini. Ibu Nani, yang lainnya apa Ibu Perni ya Perni. Jadi ini satu hal luar biasa bagi kita untuk hari ini bisa berkumpul di sini. Dan bahkan calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Landak. Jadi izinkan untuk saya hari ini menyampaikan materi saya tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sengah Temila. Tapi sebelum kita memulai, kita kesepakatan dulu Bapak Ibu. Pertama, itu suara pelajar kita hari ini saling menghargai. Ya, nanti kita silakan beradu argumen atau bertanya jawab, berpendapat. Terus mengangkat tangan sebelum mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Dan itu juga ada keperluan lain serta tepat waktu ini juga untuk saya. Kita mulai berdiri dulu Bapak Ibu, izinkan saya untuk Bapak Ibu berdiri. Dan kita akan mulai sedikit. Saya tahu Bapak Ibu setelah nilainya kemarin Ibu Mega ini mukanya kusut. Nilainya harus beres-beres. Kita senyum dulu hari ini. Kita rilekkan diri kita, mulai tangan di atas semua Bapak Ibu. Kita goyang semua. Iya. Terus turun naik sapi olahraga ini pagi-pagi. Goyang kiri, goyang kanan. Oke, enakkan dikit. Terus maju ke depan tangannya. Ini supaya peredaran darah kita lancar, otak tidak stres. Dan terakhir kita teriak dulu seenaknya. Silahkan Bapak Ibu lepaskan kepada Bapak Ibu. Silahkan teriak. Oke, enak sekali rasanya. Bapak silakan itu Bapak Ibu, luar biasa. Iya, mau teriak lagi tuh. Iya. Iya. Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu guru-guru hebat, kita sering kata budaya. Tidak ada guru bahasa Indonesia. Dengan hormat kepada Ibu Mega, apa sih itu budaya Pak Ibu Mega? Sederhana juga kita sebelum kita jauh, budaya. Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan. Kita pertanyakan, apa yang dilakukan ketika menemui murid yang bolos saat pelajaran Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Silakan. Kalau menemui siswa atau murid kita yang bolos saat pelajaran atau ya silakan Pak Roy, luar biasa. Oke, kalau menurut saya ketika kita menemui ada siswa atau peserta didik yang bolos saat jam pelajaran, yang pertama kita melakukan pemanggilan, kemudian memberikan bimbingan, menanyakan apa alasannya bolos pada saat jam pelajaran tersebut. Demikian Pak. Mantap. Ternyata sudah budaya positif. Lagi Bapak Ibu, yang lainnya, Ibu Fitri silakan. Oke, pertanyaan kita mulai menemui murid yang bolos saat pelajaran Bapak Ibu. Jadi sering saya temui ya di pelajaran saya salah satunya ya. Waktu itu angkatan 2023 Ariel, iya belum yang bisa naik. Saya masuk, terus dia sering bolos, ya kan jam pelajaran saya. Itu saya berpikir karena saya tidak nanya ya, apakah dia suka atau tidak dengan saya, gitu. Bukan dengan pelajarannya, tetapi dengan personnya, dan suka atau tidak suka dengan itu. Terima kasih. Berarti dari kata lain, ketika Ibu Fitri boleh tidak suka dengan saya. Silakan Ibu lain, Bapak Ibu yang lain. Silakan Ibu Rika. Kita terhadap saja hari ini, kita cari problem solvingnya, ya. Kita budayanya. Silakan Ibu Rika. Ya, ini sering juga yang saya temui ya Pak di saat pelajaran saya dimulai. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu harus menanyakan apa menanyakan sebab kepada siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran, karena pasti ada sebab. Karena kalau tidak ada sebab tidak mungkin seperti itu ya. Terus apabila anak itu sudah mengatakan sebabnya apa, jadi kita sebagai guru tahu dan tindakan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Mantap, Ibu. Tentang luar biasa.
Dan terakhir yang hormat saya minta kepada seluruh kita, Ibu Yeni. Kalau menemui ini, iya, kalau menemui anak ketika yang bolos dan saat pelajaran Ibu Yeni, ini merupakan guru penggerak angkatan 7. Tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan Ibu Yeni. Baik, terima kasih Pak. Pak Pintar masuk. Apa yang dilakukan ya ketika menemui murid yang bolos? Jadi saya juga masih menjabat sebagai wali kelas 11 IPA C ya. Jadi ketika saya menghadapi murid yang yang bolos pada saat pelajaran, pasti saya panggil dulu ya. Saya panggil 4 mata ya. Saya lakukan memberikan beberapa pertanyaan ya. Betul sekali tadi kata Bu Lika sampaikan. Saya tanya dulu penyebabnya apa sih bolos di kelas. Kemudian baru saya minta dengan siswa tersebut, benar tidak yang kamu lakukan? Nah, biasa saya tanya seperti itu. Nah, jadi biar siswa itu tahu apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah, ketika dia bolos, lalu apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi menurut Bapak Ibu, yang telah Ibu Bapak masih pertanyaan satu ya, yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan itu sudah positif atau sudah mengarah ke positif atau baru akan mengarah ke positif? Sudah? Betul sekali. Berarti dengan kata lain, sekolah kita bukan hal baru untuk melakukan budaya positif. Jadi kita harus garis bawahi bahwa budaya sekolah kita bukan hal baru dalam melakukan hal positif. Terus apa yang Bapak Ibu tanyakan tadi, itu nanti akan kita jawab. Apa sih tindakan tersebut? Semua Bapak Ibu terlibat. Cari pasangan dulu. Silakan cari pasangan. Iya, silakan cari pasangan. 2 orang saja. 2 orang saja. Sudah? Ibu Lili dengan Ibu Eli dengan Ibu Lucy, silakan. Berdekatan silakan Bapak Ibu. Boleh berdiri boleh. Boleh berdiri boleh berdiri. Ya. Ya. Ya, Bapak Alno nanti dengan tidak masalah. Nah, sekarang gini. Bapak Ibu pegang minuman yang dikasih di meja, ya, boleh pegang. Satu aja yang megang, satu orang salah satu. Nah, sekarang itu adalah harga diri Bapak. Itu ada sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Itu satu yang bermakna bagi Bapak Ibu. Bisa dengan katakan itu satu-satunya kalau kita umpamakan hari ini kita belum makan dari pagi sampai sore dan kita lapar, ya. Terus ada orang yang mungkin tidak Bapak Ibu kenal atau mungkin Bapak Ibu kenal meminta makanan tersebut, ya kan? Ya kan? Meminta makanan tersebut. Padahal Bapak Ibu ini perlu nih mau makan, mungkin kalau tidak makan habis. Sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sekarang temannya itu silahkan minta makanan itu bagaimana caranya? Coba silahkan diminta Bapak Ibu, tolong. Diminta gimana caranya mendapatkan. Tetapi bagi Bapak juga punya hak untuk menahan makanan itu untuk tidak dikasihkan. Silahkan menahan untuk tidak dikasihkan. Iya, silahkan berdiri. Silahkan. Mau? Oke, siap. Oke, stop. Pertama saya akan bertanya. Suruh. Tadi dikasihkan atau tidak Bu Mega? Dikasihkan atau tidak? Tidak, saya kasihkan sih. Saya kasihkan alasannya Bu Mega. Kenapa Ibu Mega mengasihkan dengan Bu Yeni? Yang pertama, karena ini makanan yang tadi anggaplah ini sebuah makanan. Nah, jadi sesuatu yang berharga luar biasa. Makanan Iya. berharga. Tadi saya juga lapar sebenarnya kan. Nah, di sini Bu Yeni minta ke saya gitu kan. Saya kan tahu di mana saya ini sedang lapar juga gitu kan. Iya. Kalau saya tidak makan, tenaga saya juga habis gitu. Iya. Tapi sebagai diri sendiri, saya juga memahami berapa lama saya mampu bertahan gitu. Sedangkan saya, Bu Yeni ini, iya, saya lihat sudah sangat lapar gitu, terus kurus.
sih. gitu. Nah, seperti itu. Iya, jadi kalau menurut Ibu memberikan itu apakah karena dorongan Ibu Yeni atau keinginan dari Ibu? Sebenarnya keinginan dari saya karena iya, karena saya melihat keadaan ini gitu. Mantap, luar biasa. Terus siapa yang tidak memberi? Yang tidak mau kasihkan? Oke, Ibu Pina, silakan. Silakan Ibu Pina. Silakan Ibu Yeni duduk, yang lain. Silakan Bapak Ibu duduk, sambil kita bercerita. Saya tidak memberikan karena saya lebih haus. Iya, terus ada lagi? Itu saja? Karena punya diri sudah ada. Sudah ada, ya? Sudah lah. Itu saja, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin pendapat Ibu Patricia. Dari kedua tadi, kira-kira yang mana yang merupakan dorongannya dari internal diri sendiri dan mana yang dorongannya dari orang lain atau dari luar, dari kedua kasus tadi? Kalau menurut saya sih yang namanya makanan itu wajib untuk berbagi. Iya. Walaupun hanya sedikit, ebet bagi ebet. Betul. Cuma maaf ya Bu Mega, mohon maaf Bu Mega, tapi saya lihat tadi sepertinya Bu Yeni yang memaksa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekarang Bapak Alno memberi tanggapannya dengan kedua kasus tadi atau ingin bercerita dari kasus Pak Alno. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih ya internal tadi yang terjadi itu lebih di kelompoknya Ibu Mega dengan Bu Yeni sih. Iya. Karena Ibu Mega juga menyadari keadaan dari Ibu Yeni itu. Yang sudah asik gitu ya. Dengan ceritanya tadi bahwa si Ibu Yeni itu memang haus dan si Ibu Mega pun juga menyadari kemampuannya untuk bertahan seperti itu, Pak. Siap, berarti luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, yang merubah paradigma kita, cara berpikir kita, yang mungkin pertama kita akan sulit untuk mengikuti. Kalau mungkin saya ilustrasikan, saya tidak bawa spidol. Ada bawa spidol di atas? Ini paradigma, mungkin sedikit saya berbagi apa ya. Kadang-kadang kita bentuk, kadang-kadang kita kembali merubah kebiasaan dari yang negatif atau yang tidak baik ke hal yang baik. Ibarat kita membangun sebuah jembatan, ini jurang, dan ini juga jurang. Apakah kita langsung bisa menyeberang dengan mudah? Kita perlu apa dulu? Pertama, apa itu bentuk bendanya? Tali. Kita perlu tali atau satu batang kayu, pasti itu. Satu ini kita buat. Pertanyaan saya, apakah mudah menyeberangkannya? Tidak. Itu juga pernah. Terus, kedua, lemparkan lagi satu kayu. Mana mudah? Antara satu kayu dengan dua kayu. Dua kayu. Kita lemparkan lagi satu kayu. Mana mudah? Dua kayu dan tiga kayu. Terus kita lakukan terus menerus. Secara rutin, kontinu dan setiap hari kita lakukan. Yang terjadi apa ini? Apa yang bisa lewat? Semua bisa lewat. Itulah mindset paradigma yang harus kita lakukan dalam terima kasih Bu Ika. Coba kita sehari-hari merubah paradigma kita, kebiasaan kita dari hal berubah paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Jadi pusat pusat pembelajaran kita kurikulum Merdeka adalah murid dan murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang menjadi acuan kita. Dan untuk merubah itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Seperti saya ilustrasikan dalam sebuah jembatan. Dulu kita kurikulum yang lama, sekarang berlaku. Apa sih artinya disiplin? Stop dulu. Iya. Disiplin. Silakan Bapak Ibu. Bu Eli, disiplin Bu Eli. Apa disiplin kira-kira Bu Eli?
Baik, terima kasih. Apa arti kata disiplin? Disiplin ini adalah yang taat ya. Disiplin artinya aktif dalam aktivitas belajar di sekolah atau tuh lingkungan sekolah menurut saya. Aktif, oke, luar biasa. Terima kasih Mary. Berarti disiplin itu ketika siswa aktif dalam kegiatan sekolah. Next slide Mas, kita lihat apa itu disiplin. Ya, kalau menurut teman saya sih, Mas Pato, Mas Sokrates, itu bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Hari ini kita juga sedang melakukan disiplin. Makna dasar disiplin itu dengan disiplin dari murid, yaitu Sokrates dan Pato, di mana orang itu di situ di sekolah masuk, di situ namanya sekolah atau belajar, diajar untuk patuh taat, ya patuh atau taat. Bel pakai pukul, semua pakai pukul, semua pakai waktu ditentukan. Sehingga disiplin itu sering identik dengan kepatuhan. Ketika seorang patuh terhadap orang lain itu dianggap disiplin. Padahal bukan itu ya esensi sebenarnya disiplin. Mereka ketika orang ingin belajar sebenarnya. Kalau disiplin yang dibuat saat itu adalah disiplin pekerja atau disiplin guru. Jadi yang heran, ting pakai lonceng ya kan? Siapa sih yang pukul lonceng ya kan? Ting panggung masuk, ting istirahat. Itu disiplin yang dibuat dengan masyarakat. Yang sebenarnya yang diingin oleh Ki Hajar Dewantara atau para pendiri konsep pemikiran kata disiplin itu orang ada keinginan untuk diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau saya cerita, seluruh basic saya bawa, kami dibuat itu zero toleransi, disiplin kata kunci. Ya. Jadi untuk bisa itu tidak perlu orang lain harus kitanya. Kami Ibu Fitri ini dulu pernah saya latih Ibu Fitri sampai ini luka-luka tangannya. Kenapa kalau ini? Karena ingin belajar lebih. Ya, contoh ketika kita sekolah ya, kita kuliah, lapar-lapar, nak balik, ditahan atau tiara, ya kan? Itu juga bentuk kata disiplin. Sebenarnya, tapi sekarang kita artikan beda. Disiplin adalah kelak aktif ketika seorang anak yang nurut kata orang tua daripada di. Sekarang apakah itu benar atau salah? Sebenarnya, atau esensinya salah. Disiplin itu dari diri sendiri sebenarnya. Next Pak, Mas. Terus di sini Hajar Dewantara. Tahu Hajar Dewantara? Oh ya, harus tahu. Bos kita nyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama harus ada disiplin yang kuat. Disiplin maksudnya disiplin yang memiliki motivasi internal. Berarti kalau ingin sukses ya disiplin, ya. Disiplin harus mau belajar dan tanggung jawab serta ada keinginan dari diri sendiri. Contoh, Ibu Yeni, saya ngapain sih bergerak? Ya, nyampe-nyampekan diri, kasihan Pak Juna terus. Ya, kayak saya di rumah kasihan. Serius loh, selalu bergerak, agak mudah emosi saya. Karena juga saking banyaknya. Saya juga enak sebenarnya. Tapi tadi saya ingin bukan itu Pak Soekarno, tapi saya ingin belajar hal-hal baru. Saya ingin terus berkembang dan terus berkembang. Jadi ada motivasi yang ini kita harapkan pada Bapak Ibu ada keinginan dari diri sendiri untuk terus belajar dan berkembang. Yakin ya pasti bisa. SMA 1 pasti bisa. Next saya Mas. Ya disiplin positif itu akan menciptakan lingkungan yang positif dan budaya positif. Peran guru, ya jual. Jadi peran guru gimana sih? Untuk disiplin positif ini, itu menjadi pemimpin pembelajaran serta mendukung kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan ramah yang berpihak kepada murid sehingga dapat menjadi visi belajar Pancasila yang memiliki disiplin diri yang merdeka dalam membersihkan dirinya sendiri, disiplin. Tapi pribadi yang disiplin sesuai dengan pendidikan HD mengatakan bahwa murid yang merdeka dan murid yang mampu untuk berkembang. Terus ada sambungannya, cuma itu pada ini tidak masalah. Jadi Ki Hajar Dewantara yakin, sangat percaya pelajar atau profil pelajar Pancasila itu adalah
muatan dari semua kedisiplinan dalam dunia pendidikan. Ini yang kita cari, memahami profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di PNN apa itu silakan nanti belajar apa itu profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu. Artinya disiplin diri dalam sudah next, ayo Mas. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Ibu Pina, tadi Ibu Pina tidak mau menyerahkan minumannya dengan Ibu Fitri. Kalau dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan mana dari Ibu Pina yang ingin dipenuhi? Mengapa tidak mau menyerahkan dengan Ibu Fitri? Iya, bertahan hidup. Nah, terus kalau dari Ibu Mega, saya nggak mau memberi tadi itu. Apa yang Ibu pikirkan sehingga Ibu mau memberikan dari segi kebutuhan Ibu Yeni? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Ya. Berarti kenapa sih Ibu Pina tidak mau? Masih karena saya tidak perlu hidup loh. Saya perlu makan. Apakah salah? Tidak. Dan saya katakan tadi dari dua itu mana yang salah dan mana yang benar. Orang yang sangat biasanya tidak ada yang salah. Ya, karena itu adalah kebutuhan dasar masing-masing individu. Ya, Bapak Ibu, kita tidak ada yang salah. Itu kebutuhan kita semua. Kasih sayang, Ibu, kayak Ibu Yeni kan dikasih oleh Ibu siapa Ibu Mega, karena kebutuhan akan kasih sayang. Nah, terus ketika Bapak Ibu ingin belajar, terus berkembang dan terus ingin melakukan segala sesuatu. Kebutuhan apa yang ingin Ibu capai? Bu Mega, silakan. Penguasaan. Penguasaan itu pengakuan orang lain terhadap kita. Saya akui, kita bercontoh pada suhu saya, Ibu Yeni. Ketika belum guru penggerak dulu gimana, ya kan? Kan? Kita tahu kan? Sekarang saya kalau guru penggerak gimana? Luar biasa. Berarti satu kebutuhan sudah Ibu Yeni puaskan. Apakah salah? Tidak. Karena itu ada motivasi dari Ibu Yeni ingin belajar karena kita ingin berkekuasaan atau pengakuan orang lain terhadap diri kita. Jadi kalau orang belajar itu bukan ya mau jadi apa psikolog, jadi pengawas, jadi mereka. Atau siapa Sunardi kan berpenggerak tidak apa psikolog, apa psikolog dia baik, ya itu tak dia kan. Jadi ini yang apa yang kita rubah paradigmanya. Itu belajar itu bukan untuk hanya semata-mata jabatan, tapi memang kita ingin pengakuan dari orang lain. Next, Mas. Pak Roy, saya mau tanya Pak Roy, kalau kesenangan tadi di mana Pak Roy? Kesenangan di mana? Oke, jadi kalau untuk mencari kesenangan, saya rasa bermacam-macam. Kemarin saya ketika apa Pak Roy? Bisa berburu, apa lagi? mancing, atau bercocok tanam. Tapi setuju tidak Bapak Ibu? Apa yang menyenangkan ketika gaji kita naik dan dapatnya setiap bulan cair. Setuju? Ketika ada uang banyak masih senang ya Pak Ibu. Itu pasti saya juga mengalami hal yang sama. Apalagi sampai dikasih saya atau Bu Yeni. Nah, jangan saya rasa. Oke, lanjut. Motivasi dan manusia jadi menghindari. Ini motivasi kita. Seperti Ibu tadi Ibu Lucy sampaikan, anak itu ada keinginannya, atau berikan. Apa sih motivasinya? Itu Mega sama. Semua tadi guru-guru mengatakan salah itu anak ada motivasinya. Apa sih yang ingin dicari oleh anak ketika salah? Contoh ketika dia ngomong dalam kelas sendiri. Yang apa yang tadi? Yang dicari. Ketika dia suka ngomong sendiri, perhatian. Perhatian itu apa kira-kira? Perhatian itu terus dalam kasih kebutuhan akan kasih sayang, ya kan? Atau ada anak suka kelahi. Terus dia ini karena ini anak
jago di kelas itu. Kebutuhan kan besar. Terus suka ngaca orang, laku kan? Ya. Terus suka kenapa? Hah? Kesenangan. Pak Eko dari penderita ya kan? Setuju? Cara kali ini. Oh, mantap. Jadi kesenangan. Terus kalau apa lagi ya? Kebutuhan kesenangan, apa lagi? Kebebasan. Ketika dulu, ingat kan? Suka pakai sepatu pink atau putri, waktu ada coklat, ya kan? Sepatu warna ini kami, Bu Diana, sepatu hari biasa juga kayak Bu Diana. Ya tidak waktu kita hari itu belum dikasih aturan. Ya, itu tujuannya apa? Kebutuhan akan kebebasan. Ini semua ada motivasinya, tidak ada yang salah. Ya, yang salah kalau kita tidak ada satu ide dan kebutuhan itu kita tidak ingin mencapainya. Itu artinya apa? Kalau dari lima kebutuhan manusia tidak ada satu yang kita ingin capai, artinya apa? Mati rasa, jadi mati. Iya kan, mati pikiran. Duit pun bayi atau lu megang, makan pun bayi, di barang Bali pun bayi, barang kopi pun bayi. Jadi apa yang pokoknya sampah itu kan bahasa ini. Jadi itu hal-hal yang motivasi seorang. Pertama, bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid. Mengapa siswa salah biasanya? Tapi begini Bapak Ibu, ada juga anak yang aktif rajin, betul? Ada kan? Tetapi aktif rajin ini bukan karena dianya. Karena apa? Tadi menghindari tindakan yang tidak nyaman supaya tidak dihukum. Ya, takut dihukum itu merupakan apakah motivasi dari dalam diri atau luar? Kalau siswa yang tadi, misalnya dia ingin gara-gara dia tidak dari luar, dia tidak putar rapat karena takut dihukum. Ya. Terus menghargai nilai dibandingkan diri sendiri, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai dibandingkan dirinya dan merupakan inti motivasi dari diri. Kalau dia sadar dia mau sendiri, oh saya datang jam 7 harus di kelas. Saya harus datang ke sekolah jam 7 harus masuk di kelas. Berarti itu ingin dari dia, bukan karena takut dihukum, bukan? Oh aku baik terlambatan, dari dihukum, berarti dari eksternal ya. Jadi kita terus mendapat imbalan atau gini, kamu pintar-pintar belajar, nanti saya upah kamu, saya kasih peringkat yang bagus, kasih nilai yang bagus. Ini juga motivasinya eksternal atau internal? Eksternal dari luar ya, dari luar. Apa sih dampaknya? Next. Ya jadi ini konsepnya. Kalau kita misalnya menggunakan hukuman, ya dari laksana hukuman, itu ada tidak nyaman, murid takut, menyiksa murid dan menyembunyikan kesalahan serta bagaimana tidak ramah. Itu kalau kita coba dihukum apa seperti apa sih? Dihukum push up, padahal tidak mengerjakan tugas push up. Ya, hukuman itu ciri sederhananya gampang, yang gampang gimana kita lihat Bapak Ibu? Diberikan secara mendadak dan tidak terstruktur. Ya, dia. Hukuman itu kan insidentil ya. Contoh anak tidak mengerjakan tugas kok dihukum, kan tidak nyambung dan tidak relevan dengan apa kesalahan dengan hukuman. Jadi ketika Bapak Ibu tidak relevan, contoh misalnya tidak Pak Roy tidak mengerjakan tugas, disuruh mengerjakan di 10 buku atau 10 lembar, itu kan tidak relevan. Terus penghargaan itu rusak hubungan atau sifat diri. Contoh tadi Lucy memberikan penghargaan karena baik, Pak Roy memberikan penghargaan karena baik. Terus Bapak Alno tidak memberikan penghargaan, ujung-ujungnya Bapak Alno akan iri. Ujungnya terjadi konflik bersama siswa. Oh si A itu Pak Roy ini hebat karena guru menghargainya, karena dia dekat dengan guru. Ini yang mungkin sering kita lakukan di kelas ya kan, supaya anak guru kita kasih penghargaan. Ketika tidak kasih penghargaan, ujung-ujungnya apa? Konsekuensinya apa sih?
Kalau kita guru suka memberikan, kalau kamu terlambat, kamu akan dihukum. Itu pengumumannya jangka pendek. Ya, kalau misalnya ada siswa terlambat, langsung kita hukum atau kita sanksi. Itu jangka pendek konsekuensinya. Terus monitoring si guru kan, terus konsekuensi monitoring berkelanjutan. Dan dia lebih kepada condong arahnya peraturan, kaku. Kalau guru yang selalu memberikan konsekuensi pada siswa, konsekuensi apa itu? Suka menerapkan peraturan secara berlebih, sedikit-sedikit. Karena kamu terlambat, berarti kamu harus menyapu, ya. Jadi sifatnya jangka pendek. Contoh paling sederhana, apakah ada perubahan terlambat dari dulu sampai sekarang? Ya, karena itu konsekuensi. Masih kan untuk delta? Itu dapat karena apa? Karena kita dulu melakukan konsekuensi ya ini. Anak terlambat biasanya apa? Ini yang kita. Biasanya disuruh nyapu kan? Itu kan konsekuensi. Physical blessing. Tapi itu tidak akan merubah anak. Itu tidak akan merubah karakter anak. Yang benar itu adalah yang keempat, restitusi. Tunjukkan tanggung jawab pada anak bahwa dari seorang pelajar. Nah, kamu siswa, kamu jadi satu apa sih? Ya, jadi itu fokus pada urusan jangka panjang murid. Jadi restitusi di sini yang akan kita cari nanti Bapak Ibu ya. Next, Mas. Stop. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin. Nah, jadi ini Bapak Ibu restitusi tadi sederhana. Apa sih restitusi itu sebenarnya? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid memperbaiki kesalahan terhadap dirinya sendiri seperti panjang lebar agar dia sadar, dia paham bahwa saya salah dan saya harus memperbaiki. Itu restitusi sebenarnya. Anak tahu salah dan mau memperbaiki sesuai dengan kesepakatan nanti yang kita buat ya Pak Ibu ini kesepakatan kelas, makanya nanti akan kita bicarakan restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi kita restitusi bukan menyalahkan ya. Oh kamu ini salah, kamu ini salah, tak boleh gini, tak boleh gitu, itu bukan restitusi. Tapi oh iya Pak, saya sadar kata Bu Mega tadi yang itu kan restitusi ya Bapak Ibu ya, yang Ibu Dika ceritakan. Ya saya sadar, siswa sadar, motivasinya ternyata ada ini dia cerita. Terus saya membimbing. Jadi ini itu restitusi. Anak sadar bahwa dia salah dan dia akan memperbaiki sendiri terhadap kesalahannya. Terus tugas kita menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri, mencari kebutuhan dasarnya apa salah itu kebutuhan tadi yang kita cari. Kasih sayang dan sebagainya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Ya. Jadi kita fokus pada pembentukan karakter siswa yang baik. Next slide Mas. Bentar lagi Bapak Ibu. Perbedaan ya proses murid dan berkelahi. Ini kalau misalnya berkelahi dan temannya. Kalau sebagai kita penghukum, kalau berkelahi tadi saya tanyakan langsung takok layak ya langsung ngerti ya. Ya kan? Guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah, siswa menjadi takut, ya kan? Contoh seperti saya, ya kan? Pak, ini macam kayu atau begini, diam, ada bambak deh, kasih kelahan. Jadi itulah dia, kan? Terus konsekuensi, kalau kita sebagai guru yang selalu melakukan konsekuensi itu saja Bapak Ibu. Guru yang suka kalau salah ke aturan yang begini, itu konsekuensi. Dikit-dikit kita aturan, dikit-dikit bawa aturan. Tuh, guru memberikan konsekuensi dan menulis perjanjian mengulangi sebanyak 33 kali gara-gara tidak mengerjakan tugas ibu Berti. Kamu kerjakan satu buah buku ini sampai selesai, sampai otak kamu sepintar-pintarnya kalahkan Albert Einstein katanya ya kan? Itu konsekuensi. Guru tegas, tidak mau kompromi. Kenapa saya tidak mau tahu bacakan apalkan surah kitab ini kata ibu ini 30 juz harus hafal katanya ya kan? Itu konsekuensi. Sifatnya memaksa siswa untuk melakukan sebuah tindakan. Terus restitusi apa bedanya? Guru menanyakan. Nah, tadi yang ibu jadi
menanyakan apa sih kata Ibu Yeni, kenapa kami salah, dan apa yang kami lakukan, terus bagaimana solusinya, terus bagaimana keyakinan kita buat bersama, bagaimana menyelesaikannya. Ingat tak kamu keyakinan kita, itu restitusi. Ya, itu restitusi. Kita kembali apa, lebih banyak bertanya. Kalau tadi di BK sih, sebetulnya saya dulu BK, saya terjun ke baru ya. Kebetulan Bu Yeni, kemarin saya bertanya waktu yang modul 1.4, itu saya nanya dengan instruktur sebagai fasilitator, Bu, apa perbedaan konseling dengan restitusi? Bedanya gini, ini Bu Nata dan Pak Riki. Restitusi itu bimbingan. Kan kalau BK kan bimbingan konseling ya kan? Restitusi itu bimbingan yang tidak menunggu waktu, tangannya saat itu juga. Ya? Jadi guru kurikulum merdeka, guru itu semua sebagai pembimbing ya. Semua guru pembimbing, guru semua itu adalah bimbingan. Tetapi bedanya dari konseling itu sudah masalah, penyelesaian masalah. Jadi gini, restitusi tidak mau berubah kan ya. Bicara keyakinan juga tidak mau berubah katanya. Bicara keyakinan kelas juga tidak mau berubah, tetap tidak mau berubah sampai 3-4 kali di restitusi tidak mau berubah. Lalu ke konseling. Begitu, kemarin memang ada kebingungan dari saya begini. Ini saya tanyakan dengan pasir saya tanyakan, dengan instruktur 2 saya tanyakan. Jawabannya, konseling perannya adalah sudah tingkat yang tinggi. Karena tidak semua murid itu akan mampu direstitusi. Ya, contoh saya katakan kayak Yoel kemarin ya kan. Ya sekarang saya kemarin yang baru mengerjakan tugas sekarang Bapak Ibu sekarang lagi sibuk-sibuk nyarinya kan. Ya kan? Oh, mau gimana restitusi ya kan? Dapatnya orang tua yang sedang tidak mau, itu sudah konseling Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini tidak akan dulu Bapak Ibu. Ini next Pak. Ya, ini bentuk hukuman dan restitusi konsekuensi kurang lebih hampir mirip. Ketika kita mencatat, saya tidak akan terlambat lagi. Padahal ini terlambat, tapi kok mencatat itu hukuman karena tidak nyambung. Tapi ketika misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Contoh gini, saya minum air paro ini. Konsekuensinya saya apa? Ganti. Tetapi ketika saya minum, paro ini hilang, boleh aku motor sebuah. Apa namanya? Atau berikan di sini saya gelang emas katanya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi gitu sebenarnya gitu aja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita makan saya minum air putih dan minta air minum terus saya disuruh berikan kalung emas, itu hukuman namanya. Jadi tidak nyambung. Semaruh yang menghukum. Itu ya sederhananya. Dan biasa konsekuensi itu lebih tertulis. Sudah ada tata tertib atau peraturan sekolah. Ya, next ya Mas. Posisi kontrol dulu. Nah, jadi posisi kontrol dulu. Kita selama ini di mana sih? Kira-kira Pak Ibu silakan Bu. Bu Yeni bisa. Bu Yeni mohon dengan hormat mempraktekkan salah satu saja. Saya minta sebagai manajer. Gimana sih manajer? Kalau manajer ya. Iya. Sebenarnya salah itu saya seandainya. Silakan di depan Bu Yeni. Misalnya saya ini salah. Bapak terlambat. Iya, saya terlambat. Saya terlambat. Itu. Oh, Sinati, kenapa kamu terlambat? Saya Motor kamu mogok. Iya, Bu. Sebelumnya pagi-pagi sudah kamu cek belum motor kamu mogok? Belum sih Bu. Belum kamu cek. Karena saya kesiangan Bu. Terus kenapa penyebab kamu kesiangan? Tadi malam main game. Oh, main game. Nah, kira-kira menurut kamu solusi agar kamu tidak bangun kesiangan itu bagaimana? Mungkin saya kurangin main game kali ya. Oh, kurangi main game ya, pakai jadwal ya. Oke. Jadi siapa yang nanti memantau kamu ketika kamu main game terlalu malam? Mungkin HP saya bisa titip dari orang tua kali Bu. Orang tua ya. Jadi nanti di rumah ya, biar kamu tidak
kesiangan lagi, nah kamu boleh nanti meminta orang tua kamu untuk mengecek kalau malam ya. Jadi kamu bisa ya besok untuk. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Yeni, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, iya, enak kan? Tapi kalau datang, misalnya, Mas, dari mana nih? Kamu terlambat ya? Udah. Iya, saya punya satu, pusat. Yang mana lebih enak? Yang tadi atau yang ini? Yang ini? Yeni. Iya, maksudnya Ibu Yeni. Karena pertama apa sih Bapak Ibu? Apa sih? Kita diharap. Terus kalau membuat merasa bersalah, ini biasanya kan kayak ibu-ibu. Gimana sih masalahnya kira-kira? Membuat merasa bersalah. Gimana Pak maksudnya? Membuat merasa bersalah. Ini yang kita terus hari ya Pak ini. Ini tiap hari. Kalau kita ada anak nakal, kira-kira. Jadi misalkan ada siswa yang datang kan, tidak mengerjakan tugas, padahal tugas itu sudah lama dikasihkan ya. Nah, jadi mungkin bahasa kita sebagai guru itu, nyalah kau, dah tak tugas, ayah bebe ngelajarnya, apa dah numpuk tugasnya baru kau malu. Betul. Jadi kalau kita itu pasti bersalah, ya kan? Yang paling sederhana saya katanya, kamu lagi. Kau makan. Tugasnya itu tak tugasnya. Ya ini. Iya kan? Gara-gara kamu kan. Gara-gara kamu. Nah, gara-gara kamu kan, itu kena marah. Gara-gara kamu kan, siswa lain tidak menerima rapor. Gara-gara kamu kan, suami saya marah-marah dengan saya. Ya kan? Gara-gara kamu kan, seperti saya tidak cari itu ya kan? Lalu gaji kami belum ya kan? Jadi ini hal-hal yang membuat pesan teman gimana? Gimana? Teman, bahasa teman. Iya, silakan. Kalau teman itu kayak contohnya kita memposisikan diri kita guru dengan murid lalu memposisikan kita itu sebagai temannya. Lalu berbagi. Bahasa gimana kira-kira? Bahasa gimana? Ayo. Bu Mega, ingat nggak? Bu Mega bahasa kita. Bu Mega sebagai teman. Kalau dulu memposisikan diri sebagai teman bagi murid, silakan Bu Mega. Pas murid salah nih, saya ini kan teman ibu gitu. Saya salah, ya kan? Gimana posisinya? Bapak teman saya. Ya, terus ibu menganggap saya ini teman, terus saya ini murid gitu, tapi posisi sebagai teman gitu. Iya, kalau saya menganggap Bapak sebagai teman, tapi Bapak adalah murid. Kan? Nah, jadi di sini saya lebih Bahasanya gimana? seperti begini. Misalnya saya duduk gitu kan, ya namanya teman gitu kan. Jadi bahasa yang saya gunakan itu lebih santai gitu Pak, lebih santai. Misalnya kamu mengapa? Kalau misalnya ini dia terlambat mengumpulkan tugas ya, kamu mengumpulkan tugas. Kenapa terlambat? Bisa tidak ibu bantu atau bisa tidak saya bantu? Apa kesulitan kamu, gitu kan? Nah, bukan berarti saya membantu mengerjakan tugasnya, gitu. Tapi saya ada keakraban antara satu sama lain teman. Ada bahasa akrab. Kita kan teman. Bisa gini. Contoh sederhananya Pak Roy. Pak Roy salah ya. Pikirkan saya lah. Kalau pikirkan saya lah. Artinya dong saya ini kan akrab dengan kamu, ya. Saya kayak gitu lah, kira-kira Pak Ibu ada sering mengatakan sesuatu. Ada. Harga ibu lah, ibu kan sudah baik dengan kamu. Oh kamu gitu sih dengan ibu, ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Tadi memang ada rasa akrab, santai, curhat-curhatan. Kata Ibu Mega itu dia betul. Itu posisi sebagai teman. Apakah benar? Saya pernah sebagai korban, Pak Heri sebagai saksi hidup. Dan Pak Heri masih sama juga, yang pernah magang waktu itu, sama Bapak ini juga. Karena saking akrabnya, dan dia kita berangkat magang di Solo, berangkat akan ini kan. Tenang saya itu saya bilang, terus akrab kan, terus benar-benar kena hukum. Itu Bapak ini kan. Ketika saya tidak masuk, jadi tidak ada yang melindungi mereka.
Kalau saya masuk, mungkin tidak dihukum mereka Bambang ini, mereka Pak Heri. Tapi kalau saya tidak masuk, dia tidak ada yang melindungi. Jadi teman itu ketika ada saja guru tersebut dia senang, tapi ketika tidak ada dia cuek, malah kesan tidak menghargai guru lain. Ini pernah dialami oleh Ibu Eli ya Bu? Iya. Guru yang sebelumnya mungkin akrab, ya kan? Ketika masuk Ibu Eli tidak dihargai. Waktu itu Ibu Eli pernah cerita dengan saya, gimana kata saya? Yuk kita kaji sama-sama. Ini kan terjadi di lingkungan sekolah kita. Makanya hati-hati kalau dekat. Nanti ketika ada teman kita yang menggantikan kita, itu yang susahnya. Kasihan teman kita. Jadi itu sebenarnya terus memantau. Nah, konsekuensi tadi. Diri saya kan. Kalau ini terlambat kamu ya. Kamu terlambat 12 menit berarti kamu apa? Dan peraturan kita apa? Baca itu. Jadi itu mantap. Sedikit aturan. Terus terakhir tadi yang dipraktekkan Ibu. Ini yang kita kejar minimal pemantau ya. Minimal pemantau. Ini yang saya harapkan. Kalau kita tidak bisa sebagai manajer, pemantau cukup. Tapi teman membuat masalah untuk hapus, itulah paradigma yang kita ubah. Ya Bu ya. Itu paradigma yang dari awal kita sampaikan, itu yang kita hapus. Ini kita angkat. Minimal pemantau. Gimana sih ini seorang manajer, guru manajer? Kami siap berbagi, Ibu Yeni siap berbagi. Nanti boleh kita diangkat di PNM kita atau di kumpul kita kan? Posisi guru ini boleh kita angkat Bu, supaya teman-teman nanti juga tidak lagi marah-marah, supaya naik asam urat kan, naik tensi kita, ya kan? Kasihan lah mikir dompet, mikir asam urat lagi kan, berat urusannya, ya Pak Mas. Jadi ini yang kita ajarkan, bagaimana Bapak Ibu itu tidak repot mengatasi siswa, dia tidak perlu ambil, tidak bawa ke hati bahasa kita ya. Tapi kalau kita sebagai manajer kan tadi, ada tak Ibu jadi bawa hati? Tidak ada. Apakah dia pakai perasaan? Tidak, dia hanya menggunakan teknik. Teknik saja. Teknik dalam berkomunikasi atau bertanya. Ya, jadi next, pasti Ibu luar biasa. Contoh penerapan, tadi kita next ini sudah kita bahas tadi. Jadi selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Ini yang Bapak Ibu Yeni kemarin kata Ibu Yeni. Tahun kemarin kita sudah Ibu Yeni sudah keyakinan kelas. Tapi kalau tidak salah Ibu Yeni berapa dari sekolah kita yang sudah kelas yang apakah sudah ada keyakinan kelas? Tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita menyalahkan, mohon maaf, tapi kita sama-sama ini berubah lagi ya. Tadi saya katakan seperti jembatan tadi. Terkadang kalau untuk melintasi kali pertama kita sakit hati ya. Tapi seiring waktu kita akan terus berubah. Gimana Ibu ini? Kalau untuk penerapannya sih mungkin ke kelas aja. Iya, bagus Ibu ini. Harapan kita tahun ini kita eksekusi sama-sama ya. Kita buat semua kelas buat keyakinan kelas. Jangan pikir benar salah. Buatnya dulu, hajarnya dulu ya. Bapak Ibu. Iya. Buat dulu. Kita buat keyakinan kelas. Setiap Bapak Ibu wali kelas ke-10, ke-11 kita buat tuh. Benar salah urusan kedua, tidak ada yang salah. Seperti kata Pak Roy, dan ketua tidak ada yang salah, apalagi dalam sekolah, ya. Next. Jadi kelas itu ini prinsip universal, kata-katanya ada ya, yang kita gunakan itu kata dari kebijakan universal, bahasa-bahasa saling menghormati, yang ini saling menghargai, tepat waktu. Jadi bahasanya dia bahasanya bukan negatif. Kalau contoh peraturan kelas itu kan dilarang membuang sampah. Apa keyakinan kelas apa kira-kira bahasa positifnya? Atau dilarang diganti bahasa positif? Kalau kata dilarang membuang sampah diganti dengan bahasa positif apa? Gimana dia? Boleh. Terus dulu ini kalau tidak boleh mengganggu teman, dilarang mengganggu teman dalam belajar. Bahasa positifnya apa? Bukan nih. Iya, dilarang mengganggu teman dalam belajar dan kelas. Bahasa positifnya apa? Hormatilah teman. Iya, saling menghormati teman. Terus jangan asal terocos. Kalau ketika belajar, ketika guru belajar. Berisik ya Pak? Iya, jangan berisik. Kadang ada siswa kan
Dan Pak Hermas dari Monika lagi nyaman nulis ke belakang, ke depan. Rupanya nyaman si Pak Hermas ke belakang. Ya, wah, kalau saya baru buru aja tak nyarinya saya ngomong. Ya. Itu apa dalam bahasa dalam berisik itu dilarang berisik. Apa dalam bahasa? Mantap, memang emosi dan boleh emosi dan. Jadi ini bahasa kayak gitu bahasa positif. Tadi sesuai itu budaya positif, tidak ada kata dilarang, jangan kata jangan tidak boleh. Dan ada kata haram, ya. Tadi kita katakan kata positif. Ayo kita belajar. Kami suka belajar. Kami suka menghargai. Kami semua cantik. Kami semua ganteng. Yang tidak semuanya tidak orang-orang baik. Itu kata-kata positif. Sip. Next. Ya, ini nanti ya keyakinan kelas itu sifatnya sekali lagi dari siswa ya. Namanya keyakinan berarti kesepakatan kita bersama ya kan. Apa sih beda keyakinan dengan peraturan? Beda keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu apa ya, lebih ke menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang lebih positif. Kalau peraturan? Kalau peraturan itu dia sebuah apa namanya? Kalau peraturan itu kayak seperti sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, sip. Ya, kewajiban. Ada pendapat lain? Ya, Ibu Lita. Terima kasih. Kalau menurut saya, keyakinan itu adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan dari hati. Dan peraturan, kalau peraturan itu kan salah satu aturan ataupun yang dibuat. Jadi yang namanya peraturan kalau sudah diterapkan ya, mau tak mau kita harus menggunakan aturan. Terima kasih. Selanjutnya, suhu dalam hormat. Amin. Kalau yang sudah saya buat, sebenarnya kalau di masing-masing kelas itu sudah ada itu peraturan akademik. Nah ini sifatnya ini memaksa, ya, memaksa peserta didik. Kalau kita buat keyakinan kelas ini, kita melihat dulu nih kesepakatan peserta didik. Kalau misalkan kamu kelasnya mau indah, mau rapi, apa yang harus kamu lakukan? Itu kan mereka berpikir pendapat mereka masing-masing. Nah setelah itu kemudian disepakati dan tidak ada hukuman karena keyakinan kelas itu kan mereka yang membuat. Seperti itu sih Pak yang saya pahami. Ya, jadi pas ya jawabannya. Keyakinan itu kesepakatan bersama yang dibuat secara bersama oleh anggota kelas bersama guru ditandatangani. Tapi kalau peraturan dibuat oleh sekolah tidak mau tahu siswanya gimana. Ya. Mau kamu hidup, mau kamu saya tidak mau tahu. Yang penting ini aturannya udah. Iya, itu aturan. Aturan sifatnya mengunci atau membatasi atau menghukum kebebasan. Tapi kok kewajiban, kalau keyakinan itu adalah ekspresi curhatan dari anak-anak. Kalau saya ingin siswa kelas kita ini beriman Pak, oke, berarti kita harus berdoa sebelum memulai, ya kan? Itu Patricia. Di sini kelas kita harus menarik, berarti tidak boleh bangun, ya kan? Harus kayak patung semua, ya kan? Harus pakai bahasa Inggris semua, awalnya Patricia yang ngomong sendiri, ya kan? Kita jangan gitu. Sumpah Pak Allah, ya kan? Jadi, oke, next time. Oke, next Mas. Jadi ini sudah kita bahas ya tadi. Peraturan keyakinan itu sifatnya ini stop. Jadi peraturan itu sih selalu ulangi PR sedikit. Ya, kalau keyakinan itu boleh bertanggung jawab, saling menghormati orang lain. Kalau ini dilarang melakukan kekerasan, dilarang mengeluarkan narkoba. Nah, kalau dalam menggunakan narkoba atau rokok itu kesehatan, keselamatan dan sebagainya, ya kan? Jadi bahasa positif menghormati orang lain. Next, Mas.
Ya, ini kegiatan yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemarin saya menggunakan kelas 11 IPA C membuat sebuah keyakinan kelas. Tidak lama sebenarnya Bapak Ibu, kurang lebih hanya 1 jam lebih, 1 jam lah kira. Kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas dan kita sudah ada hasilnya. Next ya Mas. Nah, terus saya registrasi 3 restitusi yang saya tanyakan tadi. Jadi yang posisi manajer, ya, yang Ibu jadi sampaikan tadi, ini Bapak Ibu, restitusi. Itu segitiga itu pertama pada tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas pertama yang melakukan ini dulu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, ya, ini dulu. Terus pada tindakan terus menanyakan keyakinan. Ini seperti apa sih ya Pak Ibu? Tadi, kenapa terlambat Pak Sunardi? Itu apa? Menstabilkan identitas. Terus pada tindakan menurut kamu, ya, dari yang kamu lakukan tadi apa yang kamu langgar? Tidak tepat waktu ya Bu Yeni. Nah, terus apa sih yang akan kamu lakukan? Berarti itu sudah menanyakan keyakinan. Apa yang diyakini? Jadi itu yang hal restitusi ini yang basicnya. Kurikulum merdeka itu di sini ya Bu Yeni. Ini basic kita, basic yang wajib Bapak Ibu kuasai. Ini itu kurikulum merdeka di resti segitiga restitusi. Ini basic dasar yang sebenarnya dia yang harus Bapak Ibu kuasai. Nanti ketika ada siswa salah, ini tekniknya. Ya, bagaimana sih penerapannya? Tenang, di sini ada guru-guru hebat yang luar biasa berbagi. Saya akui, ini luar biasa. Saya banyak berteman, tapi sedikit orang yang berbagi dengan saya. Ya, di sini saya juga dengan senang hati berbagi dengan Bapak Ibu. Seperti apa sih nanti segitiga restitusi itu? Nanti saya akan share dengan Bapak Ibu bagaimana dialognya itu seperti apa. Saya akan bagi juga. Biar Bapak Ibu semua punya keahlian dalam melakukan restitusi ya Bu Yeni. Iya. Jadi tidak hanya dikit-dikit Bu Yeni lempahnya kayak dia, gimana kayak ini, gimana kayak itu, tidak seperti itu lagi. Tapi kita semua bisa. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, saya akan mencontohkan gimana sih saya melakukan segitiga restitusi. Jadi ini tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 1.4. Jadi ini saya melakukan segitiga restitusi. Silakan kita saksikan Bapak Ibu. Jadi ini kasus yang pertama yaitu kasus terlambat dan mohon maaf suaranya tidak begitu jelas. Mungkin boleh pakai mikrofon.
Iya Bapak Ibu, ini segitiga restitusi saya. Jadi kegiatan itu nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya untuk segitiga restitusi seperti apa sih? Karena mengingat waktu juga setelah ini akan Bapak Sekolah akan menyampaikan. Jadi intinya yang pertama buat anak senyaman mungkin. Itu yang pertama. Sini saya akan sedikit juga menggunakan teknik BK, ya Bu ya. BK itu namanya attending. Sebelum kita melakukan restitusi, contoh sederhananya begini. Ketika ada seorang salah, Ibu Pina yang salah, kamu kan terlambat, ya enak saya ya. Tetapi kalau katanya Pina, apa kabar kamu? Baik, sudah sarapan? Belum Pak. Iya. Gimana? Terus kamu? Gak apa-apa kan? Iya. Buat dulu keharapan atau ada kata attending atau mereka buat hubungan baik. Jangan langsung tembak, langsung ke masalahnya. Terus saya kembali di situ. Di tugas saya ini sama. Jadi kondensa itu saya itu langsung ke masalahnya. Tapi apa itu perbaikan bagi saya? Ternyata tidak baik juga langsung ke masalahnya. Omongkan ke yang lain, yang membuat dia nyaman, yang dia buat untuk hiburan. Dan terbuka tidak enak baru banyak ngomong. Kemarin saat akhir mas. Dan coba ikut dengan saya ketika saya menangani siswa Sakareza ya. Iya, pertama Reza itu tidak mau terbuka, itu tertutup. Nah saya kok enak dulu cerita santai, ujung-ujungnya sampai nangis ya mas. Baru ternyata kebutuhan kasih sayang. Dia rindu dengan mamanya yang sudah meninggal. Itu rupanya. Dia pengen katanya tidur dengan mama. Kan luar biasa. Saya juga mau nangis dengarnya itu. Tadi saya minta dengan dia, kamu sore hari ini datang ke kuburan, bersihkan kuburan, berdoa. Tadi dia Yoel. Nah itu. Terus dibalik anak yang nakal luar biasa di tempat itu. Pak Berto juga, mungkin Ibu Rika juga ada ya, Bapak Ibu Sih ada ketika kemarin Bu Fitri, siapa. Ya itu salah satu berarti seperti itu. Kalau yang saya tangani itu kan sudah tahap level berat ya. Bapak Ibu cukup restitusi saja, menanyakan saja. Karena itu buat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, kunci ya. Kalau kita punya keyakinan kelas, Bapak Ibu sebagai kelas enak ya Bu ini ya. Karena kata kunci itu apa? Keyakinan kelas ya Bu ini. Karena kata kunci itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah ada, restitusi juga sudah akan mudah. Next Parents. Jadi restitusi itu intinya kita membuat anak itu, jadi membuat anak itu enak, itu segampang mungkin, se-enjoy mungkin, dan buat dia dihargai seharga yang mungkin. Dan bahasa Ki Hajar Dewantara manusiakan dia. Jangan posisikan dia sebagai orang yang bersalah. Tapi posisikan dia sebagai anak yang ingin belajar. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah bisa lah ke arah sana ya. Sangat yakin. Nanti mulai kita berbagi Bapak Ibu. Dan di sini dan terakhir refleksi Bapak Ibu jangan lupa. Kita selalu menanyakan apa sih perasaan anak, ya? Ketika kita panggil, ya, ketika kita lakukan restitusi, apa sih perasaan anak? Apa yang dia rasakan dalam hatinya? Apakah merasa senang, merasa nyaman, atau merasa makin bete, tidak nyaman? Jadi kita juga wajib menanyakan apa yang anak rasakan setelah melakukan restitusi ya. Karena kita kadang-kadang benar menurut kita, ya kan? Saya sebagai mesin demikian. Kadang-kadang kita benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut anak. Contoh saja, ketika saya mengatakan menasihati atau jangan memberi masukan dari Bu Lucy, ya mungkin bagi saya benar sebagai masukan, tapi bagi Bu Lucy, orang tua ini kok wajar-wajar ke saya sih? Ya kan? Nah itu juga makanya kita harus menanyakan kepada anak apa sih yang dia rasakan, apa perasaannya ketika
telah melakukan berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu itu yang saya sampaikan, dan saya akan terima kasih Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Dan terakhir saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau berdiskusi langsung saja. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya atau kurang paham dari hal-hal yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Pak Hermas, silakan dipimpin. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sunardi terkait budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Singatunggal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin saya buka 3 pertanyaan saja. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau masih ada hal-hal yang kurang bisa dipahami dari penjelasan Bapak Sunardi, bisa ditanyakan. Baik, untuk waktu dan kesempatannya boleh. Ada yang mau bertanya? Oke. Sharing juga boleh Bapak Ibu ya? Iya, sharing boleh. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya cuma sharing. Tadi Pak Sunardi menjelaskan mengenai yang pertama adalah positif ya, disiplin ya. Awalnya saya menemukan disiplin itu ketika saya SMA ya. Ketika latihan ekstrakurikuler ya, saya juga berterima kasih kepada coach saya Pak Sunardi. Di situ saya menemukan apa sih artinya disiplin ya. Jadi saya di situ menemukan arti disiplin ya, tepat waktu ya. Dari disiplin saya bisa menciptakan kalau pada saat itu saya jadi pemain voli atau jadi dengan kata disiplin saya bisa berubah gitu. Yang kedua mengenai kasus yang sering kita temui Bapak Ibu guru kemarin, dan saya juga sering bertanya-tanya pada diri saya ketika menangani kasus siswa ya. Ini sangat sulit sekali bagaimana cara siswa itu terbuka, dan saya berterima kasih kepada Pak Sunardi karena sudah memaparkan materi ini dengan sangat jelas menurut saya. Di sini saya mendapatkan ilmu, mendapatkan trik sekarang dengan apa yang Pak Sunardi paparkan, bagaimana cara menanyakan siswa ya, menanyakan ketika dia punya masalah di sekolah gitu. Karena kebanyakan kita terutama saya ketika siswa ada masalah ya langsung pada masalahnya, bukan dulu kayak istilahnya kayak pas tadi basa-basi kayak dulu lepokan. Nah, Bapak dibahasa kayak dulu menanyakan hal lain, apa kabar gitu. Itu kan saya tidak pernah gitu menanyakan apa kabar, langsung pada masalahnya gitu, di masalahnya. Oke, terima kasih. Baik. Yang sudah Ibu Fitri bagikan, dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Hermas. Izin Bapak kelas sebentar. Baik, terima kasih sharingnya. Jadi Ibu Fitri ini merupakan alumni kita juga. Bahkan tadi saya sampaikan di sini banyak alumni yang menjadi pengajar di sini. Dan kita sampaikan memang itu disiplin itu datang dari diri, bukan orang lain. Dan betul Bapak Ibu tadi bagus, terima kasih Bapak Ibu terinspirasi. Mungkin itu hal kecil yang kita sering lupakan ketika menangani anak, ya kan? Sekarang kita paham, ternyata anak juga perlu perhatian. Jangan langsung kamu salah tidak, tapi cobalah tanyakan dulu, buat enjoy dulu, buat enak. Setelah itu baru kita bicara tentang masalah. Mungkin itu Bapak Ibu. Dan untuk mengakhiri kegiatan dia Pak Ibu, sekali lagi saya atas nama pribadi dan pekerjaan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya tidak ada yang tidak berkenan. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan kurang maksimal apa adanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga baik kepala SMA 1 Singatunggal pada Bapak Ibu guru yang sebagai peserta hari ini, luar biasa hari ini.
terinspirasi sekali saya dan mudah-mudahan ini menjadi semangat baru bagi saya untuk membenahi diri dan membenahi kita bersama. Kita bersama-sama untuk melakukan perubahan dalam transformasi dalam pendidikan, untuk mengangkat profil banyak Pancasila dalam diri kita dan kepada anak. Akhir kata saya ada kata yang mau baca Kak Saruda Basengat Kak Jubata. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sumadi yang sudah berbagi kepada kita pada pagi hari ini. Sungguh materi yang luar biasa, jadi hari ini banyak sekali yang kita dapatkan hal-hal yang positif.